Nama saya Rivo Jendri Pesak, NIM 1920809. Perkenalkan, saya Aprila Tesanika Manus, nomor induk mahasiswa 192080031. Perkenalkan, nama saya Michela Teresa Paendong, NIM 19208004. Perkenalkan, nama saya Febriano Wisan, NIM 192081105. Perkenalkan, nama saya Christian Lumenta, NIM 19208093. Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK merupakan paling besar teknologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK terdiri dari dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi adalah serangkaian tahapan penanganan informasi yang meliputi penciptaan sumber-sumber informasi, pemeliharaan saluran informasi, seleksi dan transmisi informasi, penerimaan informasi secara selektif, penyimpanan dan penelusuran informasi, dan penggunaan informasi. Teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Teknologi komunikasi merupakan perangkat-perangkat teknologi yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, proses, dan sistem yang digunakan untuk membantu proses komunikasi. Dengan demikian, teknologi informasi dan komunikasi mengandung pengertian, yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan peralatan elektronika yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak serta segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer atau pemindahan informasi. Dalam dunia pendidikan, keberadaan sistem informasi dan komunikasi merupakan suatu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pendidikan. Dalam sebuah lembaga pendidikan, harus memiliki komponen-komponen yang diperlukan untuk menjalankan operasional pendidikan, seperti siswa, sarana dan prasarana, struktur organisasi, proses sumber daya manusia, dan biaya operasi. Sedangkan sistem komunikasi dan informasi terdiri dari komponen-komponen pendukung lembaga pendidikan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan pihak pengambilan keputusan saat melakukan aktivitas pendidikan. Peran-peran TIK dalam dunia pendidikan diantaranya TIK sebagai keterampilan atau skill dan kompetensi, TIK sebagai infrastruktur pendidikan, TIK sebagai sumber bahan belajar, TIK sebagai alat bantu fasilitas pendidikan, TIK sebagai pendukung manajemen pendidikan, dan TIK sebagai sistem pendukung keputusan. Beberapa dampak positif teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan. Pertama, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Kedua, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Kemudian, kemajuan TIK juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik bertemu. Kemudian, sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK. Kemudian munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Dan masih banyak lagi dampak positif dari teknologi informasi dan komunikasi. Nah, TIK memiliki dampak negatif. Yang pertama, TIK sering berkembangnya semakin meningkat, namun tetap saja memiliki kekurangan. Misalnya saja pada e-learning.
E-learning dapat menyebabkan pengalih fungsian guru yang mengakibatkan guru jadi tersingkirkan, menyebabkan terciptanya individu yang bersifat individual. Karena sistem pembelajaran dapat dilakukan dengan hanya seorang diri. Terus, kemungkinan etika dan disiplin peserta didik susah atau sulit untuk diawasi dan dibina sehingga lambat laun kualitas etika dan manusia, khususnya para peserta didik, akan menurun sangat drastis. Serta hakikat manusia yang utama, yaitu sebagai makhluk sosial, akan musnah. Kemudian, karena seringnya mengakses internet, dikhawatirkan pelajar bukannya benar-benar memanfaatkan TIK dengan optimal, malah mengakses hal-hal yang tidak baik. Contohnya, seperti pornografi, yang sangat mudah diakses, yang berefek buruk bagi anak di bawah umur ataupun bagi yang sudah dewasa sekalipun. Kalian pasti sudah mendengar banyak berita di sana. Terus, hal lainnya misalnya kecanduan asik berinternet. Biasanya menggunakan fasilitas social networking atau game online, sehingga lupa waktu dan berakibat buruk bagi kehidupan. Kemudian, ada istilah cyber relational addiction, adalah keterlibatan yang berlebihan pada hubungan yang terjalin melalui internet, seperti melalui chat room atau virtual affairs, sampai kehilangan kontak dengan hubungan-hubungan yang ada dalam dunia nyata. Kemudian, dikenal pula information overload, karena menemukan informasi yang tidak habis-habisnya yang tersedia di internet. Sejumlah orang rela menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengumpulkan dan mengorganisir berbagai informasi yang ada. Kemudian bisa membuat seorang kecanduan, terutama yang menyangkut pornografi, dan dapat menghabiskan uang karena hanya untuk melayani kecanduan tersebut. Hal tersebut sangat menghambat perkembangan pendidikan dalam TIK. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah Indonesia telah menggunakan ICT untuk memperluas kesempatan pendidikan, untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, dan meningkatkan efisiensi sistem pendidikan. Sampai tahun ini, berbagai upaya untuk meningkatkan ICT dalam pendidikan antara lain, yang pertama, e-learning. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah menengah dan tingkat sekolah kejuruan melalui penggunaan internet. Pada tahap awal ini, bahan pembelajaran sedang dikembangkan untuk mata pelajaran matematika, fisika, kimia, biologi, elektronika, dan teknologi informasi. Yang kedua, kursus online. Beberapa perguruan tinggi telah memberikan kuliah melalui internet untuk beberapa kursus. Di dalam e-learning ada course atau kursus online untuk mata kuliah tertentu, di mana dosen dan murid tidak tatap muka atau menerapkan distance learning. Yang ketiga, tutorial online. Salah satu penggunaan teknologi informasi untuk pendidikan di pendidikan tinggi adalah untuk tujuan tutorial lembaga-lembaga pendidikan secara jarak jauh. Yang keempat, joint research. Sebagai media yang menyediakan untuk kolaborasi melalui penggunaan teknologi informasi, penelitian bersama program dilakukan. Yang kelima, perpustakaan elektronik. Saat ini ada jaringan perpustakaan elektronik yang disebut bahasa Indonesia Digital Library Network, yang merupakan jaringan perpustakaan elektronik dari Perpustakaan Pusat ITB. Indonesia Digital Library Network ini dimaksud untuk mendukung upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi, untuk meningkatkan pertukaran informasi antar lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian di Indonesia. Yang keenam, Computer Assisted Instruction. Ini adalah offline program instruksi sehingga tidak tergantung pada akses internet.
Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan telah mengembangkan instruksi dibantu komputer, bahan belajar untuk berbagai subjek matter dan kursus. Ini adalah bahan pembelajaran interaktif di mana siswa dapat belajar pada dirinya sendiri dengan sedikit bantuan guru atau dosen.